selamat datang di My Book List, di mana aku akan membedah isi dari buku yang aku baca. Hari ini aku akan membahas buku yang berjudul What's So Wrong About Your Life by Ardi Muhammad. Beliau adalah penulis berpengalaman dengan pemahaman mendalam tentang psikologi manusia. Beliau terkenal karena menyusun 3 buku self-development. Beliau ini berkeinginan untuk membantu individu untuk mengubah kehidupan mereka. Apa sih yang salah dari hidup kita? Beliau ingin mengajarkan kita, gini loh hidup yang sebenarnya itu. Hidup yang memberi ketenangan, hidup yang ini loh caranya tuh seperti ini. Kita pikir kita spesial bagi seseorang. Kita pikir kita hanya perlu bahagia di dunia ini. Kita pikir semua mimpi kita harus menjadi kenyataan, dan pemikiran-pemikiran lainnya yang mana itu semua berujung menjadi kekecewaan. So, this is the reason why I read this book. Kali ini aku akan mengambil 3 insight yang aku dapat dari buku ini. Insight yang pertama yaitu you think you are special to someone. Merasa spesial adalah sebuah musibah. Ketika kita merasa paling spesial di antara manusia lainnya, maka kita akan menuntut untuk diperlakukan spesial juga, dan akhirnya membentuk kita menjadi orang yang menyebalkan. Merasa spesial adalah sifat yang narsistik. Orang-orang yang narsis cenderung berasumsi bahwa dialah pusat tata surya, padahal yang enggak juga. Insight yang ketiga yaitu you think you should make your dream come true. Mudah-mudahan gue bisa masuk universitas negeri, mudah-mudahan gue bisa lulus dengan cepat, mudah-mudahan gue bisa keterima di BUMN. Tetapi kenyataannya itu semua tidak pernah terjadi, dan kekecewaan pun menyapa kita. Sejak kecil kita selalu diinginkan dan diingatkan untuk mengejar mimpi setinggi langit, dari orang tua, dari guru, dan orang-orang yang bisa ke sana. Bahkan perkataan seperti itu bisa kita lihat di acara-acara televisi. Anehnya sedikit dari kita yang benar-benar melakukannya. Ya seperti yang kita tahu, banyak dari kita yang cita-citanya hanya berujung pada kekayaan. Ada juga yang berambisi mengumpulkan pujian-pujian. Kejarlah mimpi setinggi langit. Masa sebenarnya itu sih cita-cita kita? Well, nggak ada yang melarang untuk punya cita-cita kayak gitu. Wajar banget punya keinginan untuk mendapatkan kesuksesan di dunia ini. Nggak ada yang melarang juga punya cita-cita lebih dari satu. Cuma yang jadi masalahnya adalah kita akan selalu punya prioritas. Apa yang paling kita inginkan adalah yang paling kita prioritaskan. Yang kita akan banyak mengorbankan untuk mendapatkan itu. Seringnya tuh gini, kita membuat kekecewaan kita sendiri. You create your own heartbeat karena ekspektasi yang salah tempat. Kalau kita punya cita-cita yang jauh lebih tinggi dari sekedar hal-hal duniawi, maka ketika kita dikecewakan oleh dunia, kita nggak akan terlibat banget, nggak akan sakit banget, nggak akan kecewa banget, karena toh bukan itu prioritas kita. Betapa mulianya derajat seseorang yang bila menjadikan diri sang pemilik alam semesta sebagai cita-cita utamanya. Mau dibayar seberapapun nggak akan mengaruh, mau dipuji bagaimana dia juga tidak terpengaruh, karena orang yang mengejar cita-cita punya goals yang tinggi. Mereka cuma mau cari muka ke pemilik alam semesta, gak mentok sama hal-hal duniawi. Set yang kedua yaitu you think you just not to be happy. Di dalam buku ini menjelaskan teori dari Martin Seligman, bapak psikologi positif. Beliau membagi kebahagiaan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, the pleasant life, tingkatan terendah dari terciptanya kebahagiaan. Biasanya diperoleh dengan instan dan mudah didapat. Karena sifatnya instan dan mudah didapat, mudah juga hilang. Mencari kebahagiaan dengan cara ini adalah cara yang paling melelahkan. Tingkatan yang kedua yaitu the good life. Tingkatan ini dapat terjadi ketika kita meraih kebahagiaan dengan mengandalkan kebahagiaan dan kelebihan yang bisa kita berikan. Ini adalah tentang koneksi atau hubungan kita dengan satu aktivitas atau seseorang yang begitu dalam, sampai kadang kita lupa waktu. Ketika kita nyaman banget sama pekerjaan yang kita suka atau berbincang dan menghabiskan waktu dengan orang-orang yang kita sukai, kita bisa melakukannya berjam-jam. Ini sifatnya lebih long lasting daripada tingkatnya yang pertama. Tapi kalau kegiatannya gagal, bisa memberikan efek kekecewaan yang kesedihan yang long lasting juga. Yang ketiga yaitu the meaningful life. Mencapai kebahagiaan yang nyata itu bisa memberi arti lebih dalam hidup kita. Ketika kita tahu makna hidup kita dan juga tahu tujuan hidup yang sebenarnya, yang terpenting saat kita menjadi sesuatu yang lebih besar dari ekspektasi kita. Dan kita mendedikasikan diri kita pada suatu hal yang kita sukai dan kita bisa menemukan arti dalam hidup.
Namun dari hal itu, hanya ada satu yang paling tepat dan membuat kebahagiaan kita tidak dikendalikan oleh hal-hal di luar kontrol kita yang berasal dari diri kita, yaitu kepercayaan. Banyak dari kita fokus untuk mencapai kebahagiaan pada pleasant life and good life, bukan malah mengejar meaningful life. Padahal tingkatan meaningful life ini adalah tingkatan yang paling abadi dan yang paling tinggi. Insight yang ketiga yaitu you think you should make your dream come true. Mudah-mudahan gue bisa masuk universitas negeri, mudah-mudahan gue bisa lulus dengan cepat, mudah-mudahan gue bisa keterima di BUMN. Tetapi kenyataannya itu semua tidak pernah terjadi dan kekecewaan pun menyapa kita. Sejak kecil kita selalu diinginkan dan diingatkan untuk mengejar mimpi setinggi langit dari orang tua, dari guru, dan orang-orang yang bisa ke sana. Bahkan perkataan seperti itu bisa kita lihat di acara-acara televisi. Anehnya sedikit dari kita yang benar-benar melakukannya. Ya seperti yang kita tahu, banyak dari kita yang cita-citanya hanya berujung pada kekayaan. Ada juga yang berambisi mengumpulkan pujian-pujian. Kejarlah mimpi setinggi langit. Masa sebenarnya itu sih cita-cita kita? Well, nggak ada yang melarang untuk punya cita-cita kayak gitu. Wajar banget punya keinginan untuk mendapatkan kesuksesan di dunia ini. Gak ada yang melarang juga punya cita-cita lebih dari satu. Cuma yang jadi masalahnya adalah kita akan selalu punya prioritas. Apa yang paling kita inginkan adalah yang paling kita prioritaskan. Yang kita akan banyak mengorbankan untuk mendapatkan itu. Seringnya tuh gini, kita membuat kekecewaan kita sendiri. You create your own heartbreak karena ekspektasi yang salah tempat. Kalau kita punya cita-cita yang jauh lebih tinggi dari sekedar hal-hal duniawi, maka ketika kita dikecewakan oleh dunia, kita nggak akan terlibat banget, nggak akan sakit banget, nggak akan kecewa banget, karena toh bukan itu prioritas kita. Betapa mulianya derajat seseorang yang bila menjadikan ridho sang pemilik alam semesta sebagai cita-cita utamanya. Mau dibayar seberapapun nggak akan mengaruh, mau dipuji bagaimana dia juga tidak terpengaruh, karena orang yang mengejar cita-cita punya goals yang tinggi. Mereka cuma mau cari muka ke pemilik alam semesta, gak mentok sama hal-hal duniawi. Jadi itulah 3 insight yang bisa aku dapetin dari buku It's Wrong About Your Life. Semoga bermanfaat dan see you next time, bye bye.